Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana untuk hari ini? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat? Ya, kalian ibu harap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya anak-anak. Dan juga masih tetap semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua dari buku tema 5 pengalamanku, subtema yang pertama pengalaman di rumah. Nah, anak-anak silakan buka buku pena kalian ya. Dimulai pada halaman berapa anak-anak? Ya, mari buka buku pena kalian pada halaman 8 untuk pembelajaran 2. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengucapkan permintaan maaf. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang dasar negara kita. Nah, apakah kalian masih ingat anak-anak apa yang menjadi dasar negara kita? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 pedoman. Nah, hal itu berarti bahwa ada 5 pedoman penting yang bagi rakyat Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ibu ulangi, Pancasila itu berarti bahwa ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya anak-anak. Nah, kemudian apakah kalian masih ingat dengan lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah burung Garuda Pancasila. Nah, di sini ada gambar dari burung Garuda Pancasila. Coba kalian perhatikan. Pada perisainya terlihat 5 simbol dari Pancasila. Simbol yang pertama yaitu untuk sila yang pertama bintang. Simbol untuk sila yang kedua adalah rantai emas. Simbol untuk sila yang ketiga ada pohon beringin. Simbol untuk sila yang keempat yaitu kepala banteng. Dan simbol untuk sila yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, apakah kalian ingat atau hafal dengan bunyi dari sila Pancasila? Ya, ibu yakin tentunya anak-anak sudah hafal ya bunyi dan sila Pancasila itu. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana jika kita memiliki kesalahan. Ya, jika kita memiliki kesalahan, sebaiknya kita mengakui kesalahan kita dengan meminta maaf. Mengakui kesalahan kita itu berarti bahwa kita telah bersikap jujur, dan bersikap jujur adalah satu pengamalan atau sikap yang sesuai dengan salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila pertama Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat apa bunyi dari sila pertama Pancasila? Ya, sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbolnya adalah bintang.
Bintang adalah lambang sila pertama Pancasila. Contoh penerapan sila pertama berkaitan dengan kegiatan ibadah kita ya anak-anak, atau kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan. Nah, apakah kalian masih ingat ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, di Indonesia kita ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pengalaman atau penerapan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila atau yang berkaitan dengan ketuhanan atau peribadahan kita kepada Tuhan, yaitu bersikap jujur. Seperti tadi Ibu katakan, mengakui kesalahan kita dan bersikap jujur, kemudian meminta maaf karena kita telah mengakui kesalahan kita, adalah salah satu dari pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila. Kemudian ada beribadah sesuai agama yang dianut, kemudian menghormati dan menaati kedua orang tua, serta selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, adalah juga merupakan contoh dari pengamalan atau penerapan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, ketika kalian berdoa atau saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh ya, karena kita berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kalian mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf, kalian pasti akan mengucapkan kata permintaan maaf. Nah, kalian juga tentunya pasti pernah mendengar permintaan maaf dari orang lain. Apakah kalian dapat mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf, anak-anak? Ya, mari Ibu bantu kalian untuk dapat memahami bagaimana cara mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf yang mungkin kalian dengar ketika orang lain mengungkapkan permintaan maaf. Nah, seperti contoh di bawah ini ya anak-anak, ada percakapan antara Komang dan Ayah. Komang berkata, "Ayah, Komang meminta maaf." Kemudian ayahnya menjawab, "Meminta maaf tentang apa?" "Karena Komang kurang hati-hati," jawab Komang. "Ya nak, ayah maafkan. Komang lain kali harus hati-hati ya," jawab ayah. "Ya ayah," kata Komang. Nah, dari percakapan antara Komang dan ayah ini, tentunya Ibu harap kalian dapat bisa menjawab atau mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Pada percakapan tadi, siapa tokoh yang mengucapkan permintaan maaf anak-anak? Ya, Komang adalah tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Kemudian mengapa tokoh tersebut meminta maaf? Mengapa anak-anak? Ya, tokoh tersebut meminta maaf karena tokoh tersebut kurang hati-hati. Jadi di sini tokohnya adalah Komang dan karena Komang kurang hati-hati.
Kemudian, apa jawaban ayah dalam percakapan tersebut? Jawaban ayah dalam percakapan tersebut adalah, "Ya nak, ayah maafkan." Nah, kata maafkan adalah merupakan ciri dari permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf. Nah, untuk contoh yang kedua, untuk bisa membantu kalian mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf, Ibu Komang minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur, kata Komang. Nah, jika kalian mendengar kalimat seperti ini, kalian pasti bisa menjawab, siapa yang meminta maaf? Ya, benar. Yang meminta maaf adalah Komang. Lalu, Komang meminta maaf kepada siapa? Ya, benar anak-anak. Komang meminta maaf kepada ibunya. Mengapa Komang meminta maaf kepada ibu? Ya, kalian hebat. Komang meminta maaf kepada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, setelah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, maka kalian dapat menyimpulkan. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya apa? Ya, kalimat minta maaf di atas itu tadi maknanya bahwa Komang meminta maaf kepada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, begitu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian dapat memahami pembahasan yang telah ibu berikan? Ya, ibu berharap kalian dapat memahami materi kita untuk hari ini ya. Nah, sekian dulu materi yang dapat ibu sampaikan untuk pembelajaran 2 dari buku tema 5 pada subtema yang pertama, pengalaman di rumah. Nah, sampai jumpa kembali pada pembelajaran kita selanjutnya esok hari, dan terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker setiap kalian keluar rumah. Terima kasih anak-anak.